Ya. Untuk itu hari ini ada antrian, ribuan orang yang ngantri ingin memasuki pendidikan di pendidikan sekolah kebangsaan. Dan kalian semua hari ini bisa bertemu dengan orang tuanya, bisa mendapat sertifikat dari kami, dan bisa pulang dulu. Nanti dalam 2 minggu sekali kami siapkan mobil di setiap kabupatennya untuk pergi ke Dodik lagi, mengikuti pematangan, bukan di Dodik nanti, di Badan Diklat ESDM Pemda Provinsi Jawa Barat, kalau nanti di Dodik diisi oleh siswa yang baru. Dan kami akan memantau perkembangan kalian dalam waktu 1 tahun, bukan 6 bulan. Dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesbangpol, Dinas Pemuda Olahraga, di upacara peringatan 17 Agustus 1945 Pemda Provinsi Jawa Barat, seluruh pesertanya berasal dari siswa didik sekolah kebangsaan di Dodik Lembang. Kalian semua jadi petugas upacara Agustusan. Jadi tidak usah repot lagi. Ternyata bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Saya selalu ditanya, Pak Didi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing. Kang Dedi masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari, sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini upacara yang spesial. Kita dihadiri oleh Korps Pasukan Khusus. Tepuk tangan semuanya. Ada Kopassus, ada Kostrad, ada Marinir, ada istilahnya apa sekarang, Kopasgat. Kemudian ada infanteri, ada cavalry. Kemudian ada pasukan angkatan laut, kemudian juga ada brimob. Tepuk tangan semuanya, keren. Dan kalian semua, para peserta, ini yang keren-keren ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita yang keren-keren ini, kamu tengok ke kanan, tengok kiri sambil minta sama Allah, besok kamu yang berseragam seperti mereka. Tepuk tangan kalian semuanya, semangat! 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 Peran gubernur bukan hanya mendorong bagaimana investasi berjalan melalui mekanisme administratif. Saya sampai turun untuk mijitin orang yang jual agar mau jual. Dan sudah ada beberapa yang berhasil saya rayu, saya dekati dengan harga. Itu pun tidak terlalu rendah, harganya 1,1 juta. Itu sudah paling murah. Ini yang terjadi di Jawa Barat hari ini. Tidak mudah mengelola sebuah wilayah yang begitu luas, tidak mudah mengelola sebuah daerah yang kabupaten kotanya sudah otonom. Diperlukan pendekatan-pendekatan seorang ayah pada anak-anaknya. Sehingga hari ini saya di Provinsi Jawa Barat, saya tidak memposisikan gubernur. Saya kadang memposisikan menjadi ketua RT, saya kadang memposisikan menjadi ketua RW, saya kadang memposisikan menjadi kepala desa. Kenapa? Karena warga ini perlu disentuh dengan pendekatan
pendekatan emosional yang kebapaan, bukan pendekatan struktural. Untuk itu saya yakin bahwa forum ini adalah forum kebahagiaan bagi kita semua. Kita sudah bisa menyelesaikan 2 agenda besar. Semoga ini menjadi kado terindah bagi masyarakat Jawa Barat. Insya Allah kami akan menjalankan pemerintahan dengan baik. Apa yang kami susun, apa yang kami rancang, dan apa yang kami kerjakan adalah semuanya kami dedikasikan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Yang terakhir kami sampaikan juga bahwa kami kemarin sudah melapas 273 anak-anak yang mengikuti pendidikan di Dodik Rindam 3 Siliwangi. Hasilnya bisa dilihat secara terbuka di berbagai tayangan. Air mata tidak akan bisa membohongi kejujuran rakyat dan anak-anak itu. Dan saya sampaikan, hari ini ada 13 orang anak yang tinggal di rumah dinas gubernur. Pada saat yang lain orang tuanya datang menjemputnya, dia menangis. Tak ada satupun orang tuanya yang datang, seorang menjadi anak yang terbuang. Dan akhirnya saya memutuskan mereka untuk sekolah di Bandung dan tinggal bersama gubernur Jawa Barat. Ini cara kita menyelesaikan. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya, semoga kebahagiaan menyertai kita semua. Dan saya yakin setelah kegiatan ini kita akan walk out secara bersama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali merdeka tetap walk out secara bersama-sama. Terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat atas pendapat akhir dan sambutannya. Semangat, nggak usah sedih. Ya. Jangan nanti daftarin ya namanya ya. Nggak usah sedih. Ya. Pak, terkait tadi Pak, perampasan Pak, cukup haru Pak, perampasan Pak. Ya gimana, kan ini kan ini kan urusannya urusan rasa ya, urusan hati, urusan cinta. Siapa sih yang tidak terharu orang tua bertemu anaknya saat anaknya sudah berubah? Kan ini adalah rasa, karena untuk itu saya sampaikan apa yang saya lakukan, dasarnya hati. Kalau ya yang saya lakukan dasarnya hati, maka diterimanya oleh rasa dan melahirkan cinta. Jadi membangun hubungan negara dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, itu urusan rasa, bukan urusan administrasi kenegaraan. Jadi ini salah satu bukti bahwa semua orang, bukan semua orang ya, banyak orang meragukan apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, tetapi akhirnya waktu yang menjawab. Pak, tadi ada berapa orang Pak yang diangkat anak asuh Pak? Ya saya nggak tahu ya, jumlahnya banyak banget. Ya pokoknya mereka yang hari ini orang tuanya nggak datang atau mereka yatim piatu langsung jadi anak saya, sekolahnya pindah ke Bandung, nanti tinggal di Bandung dan saya sekolahkan, saya persiapkan jadi TNI, jadi Polri, saya persiapkan kuliah kalau memang mereka menginginkan. Pak, ada gelombang kedua Pak, banyak yang nyinyir tapi tetap berlanjut Pak ya? Ya berlanjut dong, ini program ini kan angkatan pertama, setelah itu mereka melewati pendidikan nanti 2 mingguan selama setahun ya, karena persiapan minat dan bakat. Kemudian setelah itu nanti ada angkatan baru. Dan nanti para bupati wali kota sudah banyak sekarang mulai mengambil peran. Saya pikir nanti akan lahir anak-anak hebat dari Jawa Barat. Indonesia. Tapi menurut KSP gimana? Bagusnya nih program? Iya, sampai saat ini saya menyimpulkan sangat-sangat bagus dan marilah kita juga tanya kepada anak-anak. Artinya anak-anak adalah salah satu hak dasar anak, didengar suaranya, didengar pendapatnya. Kalau ini memang baik untuk mereka, ya silahkan. Karena memang ada unsur hak anak, tapi juga ada unsur kewajiban anak. Kewajiban hormat kepada guru, kewajiban hormat kepada orang tua dan sebagainya. Dan ini dengan cara yang sangat tepat
artinya dipadukan dengan unsur bermain seperti teriak, melakukan yel-yel, bangga pada Siliwangi, positif. Akhirnya anak betul-betul menunjukkan dari berapa anak sujud pada ibunya, jadi suatu prestasi yang gembira sekali. Pak, sebelumnya kan di Kecam KPAI mungkin ada evaluasi sendiri dari Kasseto untuk program-program ini, Pak. Iya, artinya gini, masukan-masukan, kritik dan sebagainya mohon bisa diterima. Karena ini semua arahnya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang optimal. Di satu sisi ada hak untuk tumbuh dan berkembang, tapi di sisi lain juga ada hak untuk dilindungi dari kemungkinan adanya kekerasan, pemaksaan, eksploitasi dan sebagainya. Kalau semuanya diterapkan di semua daerah gimana, Pak? Iya, kita lihat hasilnya akhir nanti. Dan kita dengan suara anak-anak, Sekali lagi kalau Bapak sebagian Ibu, besar untuk Bapak Ibu yang masih menyatakan berada positif dan di setuju, area Rabat ayolah, depan Gedung jangan Sate, segan-segan untuk kami juga dipraktikkan di informasikan berbagai kepada tempat. Bapak Ibu, Dan orang sekali tua lagi ini siswa hanya salah siswi satu untuk cara dapat pendidikan segera menuju non-formal jalan untuk melakukan pendidikan Diponegoro formal dan untuk informal dan bersama-sama keluarga. melaksanakan Di perjalanan satu perpustakaan menuju seperti Balai Pakuan, idenya Bang tempat acara Pramono, oke. selanjutnya. Mungkin ke gelanggang olahraga, Berkenan mungkin Bapak ke Ibu, gedung kendaraan kami kesenian dan alihkan ke sebagainya. area jalan Itu kan Diponegoro melengkapi isi dikarenakan pendidikan kan, bukan mengingat hanya Bapak Ibu yang sangat iptek, tapi berdekatan ada putra-putrinya etika, sehingga ada untuk estetika, mendapat ada kesehatan, ada kebersamaannya nasionalisme sehingga dapat dan bersama-sama sebagainya. menuju area Pak, artinya efektif buat Balai menekan Pakuan. angka tawuran ya, Pak, ya? Bapak Ibu. Iya, artinya ini anak-anak yang kreatif, anak-anak yang penuh dengan dinamika, ledakan emosional yang kalau kondisinya lingkungannya tidak positif, tidak kondusif, ya mengarah ke yang negatif, ya geng motor, tawuran, narkoba dan sebagainya. Tapi begitu arahnya positif, bisa melihat pada Dodik bela negara dan ternyata seperti kita lihat hasilnya sangat positif. Hormat pada orang tua dan sebagainya. Oke, terima kasih. Tadi Pak Demo menyebutkan larangan anak untuk menggunakan media sosial itu gimana, Pak? Ya, artinya pembatasan, dibatasi. Karena kadang-kadang sudah kecanduan, sudah berlebihan. Apapun juga yang positif, kalau sudah berlebihan jadi negatif. Jadi hal ini diimbangi dengan ya olahraga, diimbangi dengan berbagai kegiatan, mungkin juga paduan suara, mengembangkan bakatnya masing-masing. Tapi harus seimbang dan penuh dengan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.